Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febri Hairani dengan NIM S1S1222097. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas 3 saya pada mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi, di mana yang pertama itu kami disuruh untuk membuat sebuah program untuk mencari kemunculan kata menggunakan proximity search. Proximity search adalah teknik pencarian informasi yang mempersempit hasil pencarian dengan menemukan kata-kata yang berada di dekat satu sama lain. Nah, teknik ini berguna ketika mencari konsep yang mungkin diungkapkan dengan beberapa frasa berbeda. Proximity search adalah teknik pencarian yang memungkinkan menemukan kata-kata dalam dokumen dengan batasan jarak tertentu. Misalnya ini pencarian untuk employment dan place. Berarti kita mencari dokumen yang mengandung kata employment dan place dengan jarak maksimum 4 kata di antara mereka. Jadi di setiap 4 kata itu mencari lagi apakah ada employment dan place gitu seterusnya sampai dokumennya selesai. Dan di sini langsung saja kita buat programnya untuk menjalankan proximity search. Pertama-tama kita buat dulu fungsi positional intersect, kemudian kita buat lagi variabel untuk menampung dokumennya dengan P1, P2, dan K sebagai jaraknya. Dan sini untuk menampung jawaban. Kemudian di sini kita inisialisasikan dulu I dan J itu sama dengan 0,0. Kemudian kita lakukan perulangan while di mana I kurang dari panjang P1 dan J kurang dari panjang P2. Nah, kemudian jika ID dokumen ID-nya sama, maka di sini kita buat lagi perkondisian jika P1 indeks I indeks 1, di mana ini adalah posisi kata pertama dalam dokumen. Nah, jika tadi dokumen ID sama, maka kita lakukan lagi perkondisian di mana jika P1 indeks I indeks 0 sama dengan P2 indeks J indeks 0, maka P1 sama dengan P1 indeks I indeks 1, dimana ini adalah posisi kata pertama dalam dokumen. Kemudian PP2 sama dengan P2 J 1, dimana ini adalah posisi kata kedua dalam dokumen. Kemudian kita periksa apakah jarak antar posisi dalam dokumen yang sama. Jadi kita periksa jarak antar dokumennya yang
sama. Sisi dalam dokumen yang sama. Dengan kita mengecek for purpose 1 in PP1 yang tadi kita sudah inisialisasikan, while PP2 and WS cos 1 kurang PP2 indeks 0 kurang dari sama dengan K. Ini kita menambahkan dengan L-open PP2 0. Kemudian PP2 pop 0. Kemudian while lagi untuk L N ABS kurang 1 indeks 0 dikurangi dengan cos 1 lebih besar dari K. Maka L pop 0. Kemudian for PS in L sorry tadi di sini kita lupa menginisialisasikan L sebagai string kosong. For PS in L answer open. Jadi kita menambahkan posisinya ke dalam variabel answer yang telah kita inisialisasikan tadi. Kemudian B1 indeks I indeks 0 cos 1 PS. Sini kita inisialisasikan lagi I tambah sama dengan 1. Jadi setiap melanjut ke perorangan selanjutnya itu dia I ditambahkan dengan 1 dan juga J tambah sama dengan 1. Kemudian di sini kita buat lagi perkondisian, misalnya jika P1 indeks I indeks 0 kurang dari sama dengan P2 indeks C indeks 0, maka I tambah sama dengan 1. Dan jika tidak, maka J tambah sama dengan 1. Kemudian kita return transfer.
Kemudian selanjutnya di sini kita buat contoh input data, yaitu dokumen ID dan daftar posisi kata dalam dokumen. Nah, misal sini P1 itu kita inisialisasikan dia sebagai employment. Nah, di sini kita buat misalnya datanya itu ada, dokumennya itu ada 3. Nah, di dalam dokumen itu dia ada 7, 18, 33, 72, 86, 231 kata yang ditemukan. Kemudian dokumen 2 1,17 kemudian 74, 22, 255. Kemudian dokumen ketiga, dokumen keempat 4,8, 16, 190, 429, 433. Kemudian untuk P2-nya lagi kemudian kita masukkan lagi datanya 1, kemudian 17, 25, kemudian 4, 17, 91, 430, 434. Kemudian dokumen kelima dengan kata yang ditemukan kata ke-14, 19, 1,1. Di sini kita buat misal jaraknya itu sama dengan 4. Jadi setiap kali 4 kata dokumen yang dicari itu dicek lagi. Nah, di sini selanjutnya kita membuat program untuk menjalankan proximity intersection yang telah kita buat tadi. Dengan misal kita inisialisasikan dengan variabel result dengan sambungan positional intersect P1, P2, dan K. Kemudian kita print result. Nah, jika sudah, kita coba jalankan. Oke, maaf tadi ada sedikit kesalahan dalam penulisan sintaks. Di sini sudah ada hasilnya, di mana dokumen yang cocok itu ada 4, 16, 17, 1, 18, 17, 4, 16, 17, 4, 190, 191, 429, 430, 433, 430, dan 433, 431.
Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 2, yaitu membuat struktur data untuk menyimpan dictionary menggunakan hash. Nah, setiap istilah dalam kosakata ini, dalam hash, setiap istilah dalam kosakata diubah menjadi bilangan bulat melalui proses hashing. Nah, bilangan ini menunjukkan posisi baris dalam array. Saat pencarian, istilah query di hash lalu di entry yang sesuai ditemukan dalam array. Keunggulannya itu yang pertama, pencariannya dalam hash lebih cepat dibandingkan pencarian dalam struktur data pohon. Kemudian waktu pencariannya itu bersifat konstan, yaitu 0,1. Dan kemudian untuk kelemahannya itu dia tidak dapat menemukan varian minor dari suatu kata, misalnya resume, deves, resume, yang ini, resume. Kemudian tidak mendukung pencarian berbasis prefix, misalnya semua kata yang dimulai dengan automate tidak dapat ditemukan secara efisien. Nah, kemudian dia ini perlu rehashing secara berkala jika urutan kosakata terus bertambah. Jadi setiap ada kosakata baru dia perlu rehashing lagi, dan untuk pencariannya itu dia tidak bisa kalau berbasis prefix. Nah, kemudian langsung saja kita membuat programnya. Pertama-tama di sini kita buat dulu kelas bernama node dengan menginisialisasikan def init self dengan label key dan value. Kemudian kita buat lagi untuk menampung self key. Key sama dengan key self value sama dengan value, dan self next sama dengan none. Kemudian selanjutnya kita buat kelas untuk hash table dengan menginisialisasikan juga def init self dengan size-nya sama dengan 100. Di sini kita tentukan untuk ukurannya itu dia 100 dan setiap hash. Kemudian kita buat lagi self size-nya sama dengan size, kemudian self table sama dengan non kali size. Kemudian kita buat fungsi def hash self key, kemudian kita return hash key. Persen self size. Kemudian kita buat lagi untuk fungsi insert self key dan value. Kemudian kita buat variable index, dimana index sama dengan self hash dengan key. Kemudian kita buat lagi perkondisian jika if self table index is none,
atau kosong, maka self table index itu juga node key value. Kemudian jika else current sama dengan self table index, while current itu kita buat lagi perkondisiannya. Jika current key sama dengan key, maka current value sama dengan value. Ini kita mengupdate existing key. Kemudian kita return. Kita boleh perkondisian jika current next is none, maka break. Kemudian current sama dengan current next. Oke, value. Kemudian selanjutnya kita buat lagi fungsi untuk search. Itu def search dengan self key index sama dengan self hash key current sama dengan self table index. Nah, kita buat type condition while current if current key sama dengan key, maka return current value. Nah, jika current sama dengan current next, maka return none atau key not found atau kunci tidak ditemukan. Kemudian selanjutnya kita buat fungsi untuk delete dengan def delete dengan self key, kemudian index sama dengan self hash key, kemudian current
sama dengan self table index, kemudian pref sama dengan none. Kemudian kita buat lagi perkondisian while current, if current k sama dengan k, maka if pref juga pref next current next else self table index sama dengan current next. Dan kita return true jika case telah dihapus. Kemudian pref sama dengan current, di mana current sama dengan current next. Kemudian kita return false jika k tidak ditemukan. Dan sekarang kita buat untuk fungsi display-nya atau tampilannya. Def display dengan kurung self for i in range self size current self table i if current print f index string i and sama dengan while current print f string current k dua string current value. Kemudian n sama dengan kemudian di sini current sama dengan current next. Nah, kita print none. Nah, di sini kita coba buat untuk isi dari dictionary-nya. Misal di dictionary
size-nya misal 10. Kemudian di sini kita coba masukkan people, fruit that is red or green. Kita masukkan 3. Kemudian yang kedua itu banana dengan keterangan yellow fruit that is sweet. Kemudian terakhir grape atau anggur. Small, brown, purple, or green fruit. Kemudian di sini kita buat dictionary display. Print, search for apple, dictionary, search Nah, kita coba jalankan. Maaf tadi ada sedikit kesalahan. Nah, di sini untuk outputnya itu yang pertama ada indeks 0 dengan grape, kemudian indeks 1 banana, dan indeks 3 untuk apple. Nah, di sini yang karena tadi display untuk search for apple, maka dia mencari untuk apple. Dan untuk hash sendiri, dia itu kalau mencari tidak mendukung pencarian yang berbasis prefix. Maka kalau dicari, dia itu akan muncul semuanya yang terdaftar dalam dictionary itu sendiri. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai tugas kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.